keimigrasian, depositonya, tabungannya lah, itu 10.000 minimal. Untuk cucu 25.000 minimal. That's it. Sangat-sangat mudah. Negara tidak ada mengambil. Ya, jadi tolong disampaikan ini hanya bukti jaminan berupa tabungan atau simpanan. Bukti penghasilan sama. Next, lanjut lagi. Ini adalah sama orang asing maksimal derajat ke-1 dan ke-2, tetapi yang akan diundang oleh sama tadi, yang tenaganya dibutuhkan oleh pemerintah, sama ya, talentanya dibutuhkan pemerintah, dia bisa mendapat undangan dan tentunya jaminannya tidak ada. Jadi kalau untuk yang memiliki talenta yang di-hire oleh pemerintah, baik itu ex-WNI yang pertama, anaknya atau cucunya, itu dibebaskan dari jaminan keimigrasian selama tenaganya digunakan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada jaminan. Cukup dengan selembar surat saja sebagai pengantar pengajuan, selesai. Bukti penghasilan tetap sama dan saya yakin juga kan lebih dari ini. Ya kan? Kayak pemain bola aja, pemain timnas aja. Itu kan gede-gede juga itu. Bahkan lebih dari sini, bahkan miliaran. Untuk ini clear Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk yang di-hire atau memiliki keahlian khusus oleh pemerintah, dua-duanya baik itu bapak, anak, cucu, tidak ada jaminan keimigrasian. Next, ada lagi? Nah, ini yang banyak diperdebatkan. Coba saya pengen tahu berapa sih biaya Bapak Ibu mulai dari awal sejak masuk ke Indonesia melakukan perpanjangan keimigrasi ke USCIS, ya, mulai dari misalkan working permit, adjust status, kemudian green card lain sebagainya, lebih dari 2.000 nggak? Lebih kan? Apalagi kita menggunakan jasa lawyer lain sebagainya. Kami hanya dengan 34.800.000 unlimited. Kalau memang otak kita di switch ke Indonesia, wah mahal sekali ini, ya kan? Tapi kita kan di Amerika. Ini kurs saya kemarin hitung per tanggal 6 Maret, itu biaya bayar ke negara hanya $2.047 saja. Bapak Ibu bisa unlimited seumur hidup, kapan aja bolak-balik ke Indonesia, ya kan? Tidak ada lagi perpanjangan ini itu, tidak ada. Hanya segini. Tapi tolong jangan ketika berhadapan dengan rupiah itu di switch lah jadi rupiah. Mahal sekali. Ya kan? Kan sudah jadi warga negara asing. Dan ini berlaku seumur hidup. Cukup sekali saja $2.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas itu. Orang kita ngopi aja kan, tempat kopi berapa itu bisa keluar kita sekali ngopi, ya kan? Apalagi di LA. Silakan. Jadi nggak usah bayar visa on arrival lagi. Nggak ada, Pak. Udah nggak usah itu bolak-balik, misalkan mau sering, udah cukup sekali ini 2.000, Bapak bisa nyaman kawan kaki. Udah nanti juga Bapak bisa pakai auto gate langsung. Tidak perlu ketemu petugas, nggak perlu ngantri lain sebagainya. Jadi sama saja dengan karpet merah ini kepada ex-WNI. Ya. Tapi tolong satu, jangan sampai ketika Bapak Ibu mengajukan, Bapak Ibu terganjal. Apa contohnya? Ternyata di dalam catatan kami Bapak Ibu terdeteksi masih memiliki travel dokumen yang masih berlaku, baik itu paspor maupun SPLP. Kita bisa mendeteksinya. Itu bisa menjadi ganjalan. Dan Bapak Ibu bisa dikenakan juga pasal di hukum keimigrasian Indonesia, memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Ya. Jadi bukan di sini nih, ini di negara lain. Jadi kadang sudah menjadi citizen, saya mau ngajuin aja, bikin paspor, bilang aja saya hilang ilegal, nggak ada izin tinggal atau hilang, pasti dikasih. Betul nggak? Bukan di sini tapi Bapak Ibu, saya cerita di tempat lain ya. Konoha. Ya. Jadi itu tolong. Jangan sampai kami buka fasilitas ini ternyata Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan nyangkut. Tahuan.
masih punya paspor atau SPLP dengan mengaku gelar. Tapi kalau paspornya sudah expire, gitu. Kalau sudah expire lama ya tidak ada. Kalau sudah expire tidak ada masalah, dan nanti juga kan Bapak juga akan dicek. Dan satu lagi, saat ini itu akan ada pengecekan NIK. Apabila NIK-nya masih aktif, itu akan menjadi ganjalan, nomor induk kependudukan. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah menjadi warga negara asing, tidak hanya paspor yang dikembalikan, KTP juga dikembalikan. Nanti perwakilan akan mengirimkan draft ke Indonesia, ke imigrasi, ke Dukcapil dan sebagainya, bahwa Bapak Ibu sudah menjadi warga negara asing dan akan dimatikan NIK-nya sebagai WNI. Gitu. Karena di dalam prosesnya ini ketika pengajuan itu ada rapat tim yang terdiri dari imigrasi, Kementerian Luar Negeri, kemudian Polri, kemudian dari BIN, itu ada. Kenapa? Karena tentunya kalau memang Bapak Ibu ada masalah, misalkan kejahatan internasional lain sebagainya, itu atau daftar cegah tangkal, tentunya tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Betul nggak? Dan namanya suatu negara ketika dia menegakkan hukum keimigrasiannya, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah, betul? Dan ini yang terjadi saat ini di Amerika. Pemerintah Amerika saat ini sedang melakukan penindakan keimigrasian dan tidak ada yang salah dengan pemerintah Amerika Serikat. Karena dia mencoba menegakkan kedaulatan. Begitu pula dengan Indonesia. Bapak Ibu suka banyak lihat di sosmed, di IG, Instagram dan sebagainya. Banyak warga negara asing dari negara Eropa Timur dan sebagainya di Bali bikin ulah, nendang nggak bayar, ngerampok dan sebagainya. Kesel nggak? Kesel kan? Lapor kemana? Lapor ke imigrasi Indonesia. Pak, tolong dong ini didiemin aja kayak begini. Tolong dong, bereskan. Sama dengan negara Amerika yang kita tinggali saat ini. Jadi tolong taati semua aturan yang ada, hindari permasalahan, ya. Agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan atau diimpikan ketika berada di Amerika. Ya. Kemudian sebentar dulu, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa terkait tadi apa? Saya jadi lupa akhirnya. Budian. Apa? Budian. Enggak. Oke deh, udah deh, langsung aja naik dulu. Oke, silakan Bu. Senarionya ini seperti misalnya suami ada tawaran kerja atau opportunity dari pemerintah pusat Indonesia. Gimana dengan dependennya? Anak istri itu apa mereka juga dapat special status untuk ke Indonesia atau cuma prinsipalnya aja? Ya, oke. That's a good question. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk keluarga inti itu bisa mengajukan untuk bisa mendapat fasilitas yang sama. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Jadi ketika yang utama sudah memiliki, pengikutnya bisa, selama itu keluarga inti dan bisa dibuktikan secara hukum, itu bisa diberikan fasilitas yang sama. Jadi tidak perlu khawatir. Dan itu berlaku juga untuk semua jenis izin tinggal seperti kitas ataupun kitab lainnya di Indonesia. Ya. Misalkan Bapak Ibu punya kitas di Indonesia, kitas bekerja lain sebagainya di PT apa lain sebagainya, kemudian pasangannya ingin mengikuti Bapak Ibu sebagai spouse bisa, anak bisa, tetapi dengan catatan anak belum dewasa. Di bawah 18 tahun Di apa? bawah 18 tahun. Sama itu di Amerika pun juga sama. Ya, ketika anak sudah dewasa tidak mendapatkan fasilitas dari orang tuanya. Oke, ya. Oke Bu, silakan. Bu, nama dulu dong, saya nggak biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, biasa dipanggil dengan Yani Sis. Pertanyaan saya ada dua. Kita tahu peraturan ini adalah baru. Apakah peraturan ini akan permanen? Satu, kedua, tadi Bapak mengatakan yang masih punya paspor Indonesia atau KTP, apakah itu akan terdeteksi kalau misalnya kita tuh tidak mengembalikan dokumen Indonesia? Itu jawabannya. Dulu, kalau bicara dulu betul aman karena nggak online, tidak terintegrasi, masih bisa diakali. Tapi
Tapi saat ini kalau ketangkep dan banyak yang sudah tertangkap, malah jadi blunder. Bapak Ibu didetensi di kantor imigrasi, bisa dikenakan pasal, bisa juga nanti apabila itu berat dimasukkan ke daftar cegah tangkap. Bapak Ibu untuk sementara waktu tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Sayang. Hanya gara-gara misalkan pengen visa gratis gitu kan. Padahal 350.000, mampir ke Singapura dulu, ongkos nambah 1 juta, jajannya 1 juta, mampirnya belanja, ya kan? Jajan es krim ini itu, padahal visa on arrival hanya 500.000, betul nggak? Sebenarnya kalau dipikir coba, visa on arrival hanya menghindari itu kan sebetulnya agar gratis nih, kita mampir aja dulu Singapura, padahal kos yang dikeluarkan lebih gede. Dulu masih bisa, ya. Tapi saat ini tolong bagi yang memang teman-teman semua masih menyimpan, silahkan dikembalikan secara resmi baru mengajukan kalau memang ingin mengajukan ini. Agar semua permohonannya smooth. Ya. Dan yang terakhir, permohonan Bapak Ibu semua untuk semua jenis visa bisa diajukan secara online dari handphone Bapak Ibu semua. Tinggal buka e-visa.imigrasi.go.id. Mau visa on arrival, visa kunjungan yang 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu bisa diajukan dari handphone Bapak Ibu semua atau dari PC online. Untuk ex-WNI mayoritas tidak memerlukan jaminan atau penjamin, cukup Bapak Ibu bikin account, daftarkan di situ, ajukan visa yang dibutuhkan. Kalau memang misalkan ini 34.800.000 ini terasa lebih mahal, sangat mahal, bisa ada fasilitas lain, misalkan golden visa yang 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, silakan. Tapi itu nanti subject to be extended. Ya, kalau ini tidak, cukup sekali beres. Oke, jadi intinya semua bisa diajukan online, bahkan visa on arrival bisa diajukan online juga. Pakai handphone, isi data, lanjutkan, bayar, selesai. Ya. Pak izin, Ya. pertanyaannya tadi adalah ini peraturan akan ada terus. Oh betul, tentu dong Bu, nggak mungkin apa yang bagus tiba-tiba dicabut, bener nggak? Nggak pajak apa coba? Kalau saya tanya apa? Imigrasi bukan? Enggak. Kalau untuk ini kan ini sifatnya global Bu, ya kan? Tidak ada, nggak mungkin kita tiba-tiba nyabut untuk fasilitas ini. Ini kan fasilitas ex-WNI pada ex-WNI. Kalau kebijakan yang berubah-ubah itu kan biasanya kebijakan yang di level pemerintah provinsi atau apa, atau misalkan yang di Indonesia ya. Kalau untuk ini kan ini tidak akan berubah. Ya, mungkin kalau memang ada perubahan pun nanti yaitu tadi, misalkan masukannya sudah diterima Kementerian Ketenagakerjaan, akhirnya Bapak Ibu boleh kerja tanpa disebut sebagai warga negara asing, bisa memiliki properti kepemilikan atas nama sendiri, berikut tanahnya. Nanti bukan kewenangan saya Bu, ya. Kalau saya cukup ini aja, kan buka jalan. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak. Saya mewakili diaspora Indonesia mengucapkan apresiasi atas upaya pemerintah untuk mengakomodasi hal ini. Nah, pertanyaan yang kedua yang tidak kalah penting yang tiap hari saya ditanya-tanya sama Pak Irawan ini, yaitu Punce katanya memangnya kalau selain GC apa tadi global GCI ini kalau kita udah ajukan, selain tinggal, apakah ada keuntungan lain, misalnya apakah kepemilikan properti, apakah dengan buka account di bank di Indonesia bisa atau bagaimana? Ada atau bagaimana atau masih belum saat ini? Terima kasih Pak. Ya itu tadi, imigrasi sudah membuka jalan, ya. Dan bahkan kami yang mendekati Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan kami agar diizinkan kepada ex-WNI bisa melakukan pekerjaan tanpa ada RPTKA. RPTKA itu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Biasanya itu perusahaan yang mengajukan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan lanjutkan perjuangannya. Dari imigrasi kami sudah selesai, betul nggak? Ya. Selesai ya dari imigrasi. Silahkan berjuang
untuk cita-cita lainnya di Indonesia. Yang pasti sebagai ex-WNI jangan lupa tetap berkontribusi kepada negara kita dalam bentuk apapun. Ya, silakan selanjutnya. Satu lagi nih pertanyaan terakhir. Ya. Karena menyangkut kita lo minta ini visa ini, kita harus invest dan sebagainya gitu. Bisa nggak kita juga minta hak untuk ikut nyoblos di pemilu tanpa usah kita menjadi calonnya gitu, nggak perlu. Karena kita merasa kita juga turut menentukan siapa pemimpinnya supaya investasi kita aman gitu. Enggak lah, aku enggak mau, enggak usah Pak, aku enggak usah. Kita Di nggak sini. usah ikut nyalon. Enggak usah. Boleh nyoblos gitu. Enggak usah Pak. Ya, namanya masukan pertanyaan boleh dong katanya. Yang pasti kalau saya bilang lihat persentasenya kecil ya Pak, karena ada banyak juga nih contoh di pemilu yang lalu di sini ya. Ketika KPU panitia ada kesalahan mengirimkan surat suara kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi warga negara asing, marah-marah, mengucapkan kalimat yang kurang pantas kepada kami. Ya, jadi kami sangat menyayangkan hal itu, gitu. Kalimat yang kurang pantas, gitu. Jadi kalau untuk kesana saya pikir itu hanya cita-cita kesekian saja lah, tapi sebetulnya cita-cita yang utama ini disampaikan Pak Buce. Bisa pensiun, keluar masuk tanpa bayar, Harta milik, pusaka, kepemilikan, ya. Waris. urusan warisan, punya rumah, ada warisan dari Itu paling bapak, penting. tanah, lain sebagainya bisa mudah, sama bekerja. Itu aja, betul nggak? Ya. Itu saja. Dan kami untuk poin pertama sudah buka jalan ke sana. Oke? Yap. Ya. Karena makanan sudah menunggu. Pak, izin Sudah ada selesai. satu lagi. Oh, ada lagi. Ya udah, 2 ya penutup ya. Selamat malam Pak. Ya, malam, Bu. Nama saya Stephanie. Pertanyaan saya, bagaimana imigrasi Indonesia melacak orang yang sudah jadi warga negara Amerika? Karena kalau kita jadi warga negara Amerika, kita ditanya mau ganti nama apa enggak gitu. Jadi nama-namanya udah nggak ada gitu Pak. Sidik jarinya masih ada Bu. Bu, ya dengan teknologi saat ini Bu, kita bisa mendeteksi ketika Ibu datang ke Indonesia ataupun ada transaksi dengan Indonesia dari bukti tiket, kode booking. Kita bisa tahu Bapak Ibu ketika keluar masuk Indonesia datang sama siapa, duduk sebelahnya siapa, itu kita bisa tahu. Wah bahaya dong Pak. Tapi intinya semua bisa. Bahkan Bapak Ibu, misalkan diam-diam bikin paspor pun di sini atau apa, itu pasti ada saatnya dia terdeteksi. Karena apa? Karena ketika keluar dari Amerika, dia nggak mungkin pakai paspor Indonesia, betul nggak? Dia akan tercatat sebagai warga Amerika. Pembelian tiket pun juga pasti dengan paspor Amerika. Jadi kenapa? Kita tidak bicara dulu, kita bicara saat ini ya. Jadi sudahilah yang selesai yang lama-lama, kita menuju masa depan yang baru. Jadi jangan coba-coba terus mengakali kalau memang mau mendapatkan fasilitas dari negara Indonesia. Oke? Satu